Selamat pagi Prof. Ambia dan Bu Ute. Sebagai dosen penguji, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Modal Manusia, dan Penetrasi Internet terhadap tingkat pengangguran terbuka pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2020 sampai 2024 dengan pendekatan Fixed Effect Model. Penelitian ini saya arahkan untuk menguji bagaimana determinan tradisional dan determinan digital ya itu bersama-sama membentuk dinamika pengangguran di Indonesia. Sehingga fokus utama saya adalah satu, untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi itu masih bekerja seperti yang dijelaskan oleh hukum Okun. Kemudian bagaimana peran upah minimum? Apakah pendidikan benar-benar menurunkan pengangguran? Dan bagaimana penetrasi internet mempengaruhi pasar kerja di era digital? Kemudian terkait paradoks makroekonomi, teman-teman, slide ini jelas ya teman-teman. Di sini ada kurva di mana ada titik yang menjadi titik awal penelitian saya ya. Secara agregat ketika kalian tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 itu mencapai 5,35% loh. Tapi pada saat yang sama pengangguran terbuka itu masih sangat besar. Artinya, pertumbuhan output pun tidak otomatis diterjemahkan untuk menyerap tenaga kerja teman-teman yang sepadan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Nah, inilah yang dalam literatur sering kita kenal atau sering kita pahami sebagai fenomena jobless growth atau ini tentang pemulihan tanpa ekonomi pulih, tapi tenaga kerja itu nggak tercipta teman-teman, nggak ada lapangan kerja yang tercipta. Nah, di sini saya menangkap teman-teman bahwa masalah pengangguran ya itu tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu variabel makro seperti pertumbuhan ekonomi ya, tapi dia harus dilihat dari struktur ekonomi dan heterogenitas setiap wilayah. Apa sih yang terjadi dalam setiap wilayah tersebut? Nah, itulah kenapa saya harus meneliti ini. Kemudian ketika kita melihat terkait slide disparitas regional teman-teman, bagian ini saya menjelaskan bahwa rata-rata nasional sering menutupi kenyataan yang ada di struktur daerah teman-teman. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran tertinggi itu ada di Pulau Jawa teman-teman. Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Sedangkan provinsi lainnya seperti di Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat itu berada di level jauh lebih rendah. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ya, yang hijau-hijau ini itu adalah tingkat pengangguran paling terendah, sedangkan di atas itu dipimpin oleh Jawa Barat, Banten, Papua, dan lainnya. Nah, bagi saya, teman-teman, fakta ini adalah alasan metodologis utama untuk tidak memakai pendekatan yang menyamaratakan semua provinsi, ya. Oleh karena itulah, model panel, ya, sering kita tahu bahwa dia memakai efek tetap ya untuk menangkap perbedaan karakter antar wilayah atau antar provinsi yang tidak bisa dilihat secara langsung, teman-teman. Kemudian terkait research gap. Di slide ini saya menegaskan ada 3 kesenjangan penelitian. Pertama, secara temporal, ya, studi terdahulu belum banyak yang menangkap periode pemulihan penuh sampai tahun 2024 ya. Jadi belum ada pada masa pandemi, terus belum sudah pandemi, pemulihan ya hingga tahun 2024. Nah, itu belum ada teman-teman. Setelah saya cari-cari berdasarkan yang sudah saya baca gitu. Kedua, secara metodologis banyak studi belum mengendalikan struktur break pandemi sehingga lonjakan TPT pada tahun 2020 sampai 2021 itu bisa salah ditangkap teman-teman oleh alatnya. Nah, jadi bisa aja ntar ditangkap sama pertumbuhan ekonomi gitu kan. Nah, itu kan bisa aja jadi bias kan teman-teman. Nah, ketiga, secara integrasi variabel teman-teman, penetrasi internet ini adalah variabel baru teman-teman ya. Berdasarkan yang saya pahami, saya melihat bahwa oh ini udah dunia digital berarti pekerjaan makin gampang dong didapat. Nah, itu yang udah saya cari teman-teman dulu. Ada yang menggunakan variabel penetrasi internet ya terhadap belum ada yang menggunakan variabel penetrasi internet untuk diukur pengaruhnya terhadap pengangguran, teman-teman. Oke, yang ketiga, secara integrasi variabel belum ada satu model panel pun yang mampu menggabungkan
yang mampu menggabungkan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, modal manusia, penetrasi internet, dan dami COVID secara bersama-sama, teman-teman. Jadi penelitian ini saya rancang bukan hanya mengisi celah metodologis, teman-teman, tapi saya juga ingin memperbaiki potensi bias estimasi yang muncul bila variabel penting tidak dimasukkan. Kemudian kita berbicara tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya susun itu adalah untuk menjawab hubungan kausal, teman-teman. Yang kita lihat ya. Pertama, apakah pertumbuhan ekonomi itu menurunkan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan hukum Okun? Kedua, apakah upah minimum berdampak pada tingkat pengangguran terbuka dan arah pengaruhnya masih diperdebatkan antara neoklasik dan Keynesian? Nah, ketiga, apakah rata-rata ramah sekolah benar-benar menurunkan pengangguran atau justru mencerminkan educated unemployed? Keempat ya, apakah penetrasi internet itu mampu menciptakan lapangan kerja melalui pencarian kerja yang lebih efisien dan lebih gampang, ya, atau justru menggantikan tenaga kerja? Dan kelima, apakah pandemi COVID-19 memberikan efek distrip yang signifikan di luar variabel ekonomi fundamentalnya? Nah, kemudian terkait kerangka konseptual, teman-teman, kerangka konseptual penelitian saya ini adalah membangun dalam 4 lapis. Lapisan pertama adalah dengan fondasi teori. Teori yang saya pakai adalah hukum Okun, rigiditas upah, dan modal manusia. Lapisan keduanya adalah determinan kontemporer. Apa sih itu? Itu adalah transformasi digital melalui penetrasi internet, teman-teman. Nah, lapisan ketiganya adalah guncangan struktural pandemi COVID-19. Dan lapisan keempatnya, ya, itu adalah strategi mengidentifikasi ekonometrik menggunakan fixed effect model. Kenapa? Karena perbedaan antar provinsi itu nggak bisa kita asumsikan hilang gitu aja. Setiap wilayah itu berbeda-beda, teman-teman. Apa sih keunggulannya gitu kan? Nah, oleh karena itu, inilah yang menjadi alur berpikir penelitian saya, teman-teman, sehingga bukan hanya menghubungkan antara variabel dengan variabel lainnya berdasarkan teori, tapi saya juga menghubungkan teorinya juga, ya, konteksnya dan teknik estimasi secara konsisten. Kemudian, ini terkait hipotesis, teman-teman, pendugaan. Hipotesis pertama saya menempatkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka sebagaimana sesuai dengan hukum Okun. Kemudian, hipotesis kedua saya untuk upah minimum saya buat dua arah. Kenapa? Karena berdasarkan literatur yang saya baca, teman-teman, itu upah minimum ada pandangan neoklasik dan Keynesian. Ya, dan itu saling berbeda pandang, teman-teman. Makanya saya uji dua arah, teman-teman. Kemudian hipotesis ketiga itu adalah modal manusia. Saya arahkan negatif karena secara teori ya, itu pendidikan, teman-teman, secara teori Becker ya, itu pendidikan meningkatkan produktivitas ya. Dan pendidikan itu mencerminkan seberapa mampu kamu terserap oleh lapangan kerja, begitu. Nah, kemudian hipotesis keempat itu adalah penetrasi internet. Itu saya buat juga dua arah. Kenapa? Karena secara dunia nyatanya, teman-teman, pencarian kerja itu juga memicu diskolasi teknologi, teman-teman. Nah, jadi bisa aja kita bisa jadi kehilangan pekerjaan karena digantikan, atau bisa jadi lebih gampang mencari kerja. Karena itu hubungannya dua arah. Kemudian hipotesis kelima adalah dummy COVID. Saya arahkan positif, kenapa? Karena pandemi adalah guncangan yang secara logis meningkatkan pengangguran, teman-teman. Kemudian ini adalah teori dari saya akan jelaskan secara ringkas saja. Jadi penelitian ini berdiri atas 5 pilar, ya. Pertama, hukum Okun, dia menjelaskan hubungan negatif antara pertumbuhan, ya, pertumbuhan output, ya, pertumbuhan PDB, ya, dan pengangguran. Nah, kemudian ada teori rigiditas, teman-teman. Teori rigiditas upah ini menjelaskan bahwa upah minimum itu bisa menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja. Meskipun dalam kerangka teori Keynesian, teman-teman, upah itu juga dapat mendorong daya beli dan permintaan agregat. Nah, dalam teori ketiga saya pakai yaitu adalah modal manusia untuk menjelaskan hubungan rata-rata lama sekolah dengan pengangguran, teman-teman. Nah, modal manusia ini menegaskan yang berdasarkan saya baca bahwa pendidikan itu mampu meningkatkan produktivitas. Nah, sementara
untuk ekonomi digital, teman-teman, itu menjelaskan bahwa internet itu bisa aja memperkuat efisiensi pencocokan kerja, tapi dia juga memunculkan otomatisasi. Nah, terakhir pandemi COVID itu saya tempatkan sebagai guncangan makro ganda, yakni guncangan penawaran sekaligus permintaan, teman-teman. Nah, ini adalah efek internet terhadap pengangguran. Pada saat ini saya tekankan bahwa internet itu tidak memiliki satu arah pengaruh yang otomatis. Di satu sisi, seperti yang sudah saya jelaskan, internet itu bisa memperbaiki job matching karena menurunkan biaya pencarian kerja, mengurangi asimetri informasi, dan memperluas akses lowongan. Nah, ini cenderung bisa menurunkan pengangguran nih. Tapi di sisi lain nih, internet itu juga mendorong otomatisasi dan substitusi pekerjaan ke digital, teman-teman. Nah, oleh karena itu tanda koefisien internet itu tidak bisa diasumsikan sejak awal itu ya. Tidak bisa saya asumsikan sejak awal, melainkan nantinya saya harus menguji secara empiris gitu. Oleh karena itu, inilah penetrasi internet adalah kontribusi penting dalam penelitian saya. Kemudian berdasarkan tinjauan literatur teman-teman, sebenarnya banyak dari 14 studi empiris yang saya sintesiskan, ya, terlihat pola yang jelas tapi belum selesai teman-teman penelitian mereka. Pertumbuhan ekonomi umumnya negatif teman-teman terhadap pengangguran. Terus upah minimum hasilnya terpolarisasi. Pendidikan negatif, pendidikan pendidikan itu negatif ataupun tidak signifikan. Nah, kemudian internet itu berubah arah antara periode pra-pandemi dan pasca-pandemi. Artinya, literatur yang sekarang yang udah saya baca, berdasarkan yang saya baca, itu belum mencapai konsensus, teman-teman. Terutama untuk variabel digital, yaitu penetrasi internet. Karena itu penelitian saya penting untuk membaca ulang hubungan-hubungan ini di dalam konteks 34 provinsi di Indonesia pada masa tahun 2020 hingga tahun 2024 ya, itu mencakup masa pandemi, pemulihan dan stabilisasi, teman-teman. Oke, kemudian kita berbicara terkait data dan spesifikasi model, teman-teman. Penelitian ini menggunakan data panel yang seimbang, yaitu 34 provinsi selama 5 tahun, ya. Sehingga total observasi saya mencapai 170, ya. Variabel dependen saya adalah tingkat pengangguran terbuka, sedangkan variabel independennya itu ada pertumbuhan ekonomi, terus saya melakukan log upah minimum dilakukan, dan log rata-rata lama sekolah, dan log penetrasi internet dan dummy COVID. Oke. Adapun alasan saya memakai transformasi log pada beberapa variabel itu karena untuk menstabilkan sebaran data dan memudahkan interpretasi dalam elastisitas, teman-teman. Nah, cara ekonometrik dalam buku Gujarati, teman-teman, model yang saya gunakan itu sebagaimana yang telah diajarkan, itu adalah fixed effect model dengan efek tetap provinsi, ya. Model dengan efek tetap provinsi sehingga nantinya hasilnya adalah karakteristik yang tidak teramati itu dapat terlihat, teman-teman. Dan namun ini bersifat time invariant dan dapat dikendalikan. Ini penting kenapa? Karena agar estimasi kita tidak bias, karena ada perbedaan tradisi di perbedaan industri di setiap wilayah, kemudian tata kelola dari pemerintahnya bagaimana, atau budaya ketenaga kerjaan antar provinsi itu bagaimana. Nah, itulah kenapa saya menggunakan fixed effect model. Nah, kemudian secara prosedural, teman-teman, ya, ini adalah alur analisis ekonometrik saya. Saya mengikuti logika yang sejalan dengan buku ekonometrika dari Gujarati dan Porter, ya. Pertama, melakukan estimasi 3 model, teman-teman. CEM, FEM, dan RAP. Saya harus melakukan uji pemilihan model, di mana hasilnya adalah Chow menolak CEM dan Hausman menolak RAM. Dua uji ini, teman-teman, itu udah konklusif sehingga FEM itu terpilih tanpa perlu melakukan uji tambahan seperti Leach-Bouch-Pegan itu. Setelah model terpilih, teman-teman, kemudian saya melakukan uji asumsi klasik, ya, terutama mendeteksi normalitas,
mendeteksi normalitas residual, mendeteksi multikolinialitas, dan mendeteksi heterokedastisitas. Nah, jika ada heterokedastisitas, maka saya gunakan robust standard error sebagaimana yang telah diajarkan oleh dosen ekonometrika, ya, agar inferensi itu tetap valid. Jadi yang saya kejar bukan hanya koefisien saja, ya, tapi koefisien yang konsisten dan inferensi yang sah sebagaimana yang telah diajarkan. Kemudian, ini teman-teman adalah hasil uji Chow kenapa FEM itu adalah model yang terbaik. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa si FEM, ya, itu lebih tepat, teman-teman. Ya, Cham ditolak dan FEM lebih tepat. Uji Hausman itu juga menolak rem. Nah, sehingga FEM itu kembali menjadi pilihan yang utama. Nah, itu artinya berarti efek individu provinsi dia berkorelasi dengan regresor. Nah, oleh karena itulah asumsi rem itu nggak memadai, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat nih ya, ada buktinya, itu di koefisien Ln RLS, itu yang berubah tanda antara FEM dan rem, teman-teman. Iya ya, berubah tanda dengan FEM dan rem. Dalam FEM, pengaruhnya negatif dan tidak signifikan, ya kan? Sedangkan dalam rem itu menjadi positif dan signifikan. Nah, bagi saya, ya, secara ekonometrik, ini adalah bukti klasik ya, bahwa kalau kita mengabaikan korelasi efek individu, dapat, ya, kalau kita mengabaikan korelasi efek individu itu dapat menghasilkan estimasi yang bias. Oleh karena itu, FEM itu dipilih bukan hanya sekadar pilihan teknis saja, tapi dia adalah pilihan yang tepat ya, secara substantif dan lebih benar untuk data provinsi ini ya, data Indonesia. Kemudian, lolos uji asumsi klasik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini pada tahap diagnostik ya, residual tidak normal berdasarkan Jacques-Weber, tapi dengan N sebesar 170 ya, central limit theorem membuat inferensinya tetap layak, teman-teman. Kemudian kalau kita deteksi VIV tertinggi ya, itu juga masih sangat rendah, teman-teman. Di sekitar 1,93 itu udah centered ya. Ya. Kemudian itu bukan masalah ya, teman-teman. Kemudian di uji Glatzer menunjukkan adanya heterokedastisitas, teman-teman, di sini. Ya. Nah, tapi karena ada heterokedastisitas, saya obati dia dengan robust standard error menggunakan wide period. Nah, yang penting di sini adalah koefisiennya nggak berubah, teman-teman. Oke, karena koefisiennya nggak berubah, tapi standar error menjadi lebih konservatif dan inferensinya jadi lebih aman, teman-teman. Hasil akhirnya stabil, karena nggak ada variabel yang berubah satu signifikannya setelah dikoreksi sama robust white tadi, gitu. Nah, kemudian kita pergi ke hasil estimasi FEM. Nah, ini adalah hasil utama penelitian saya. Pertumbuhan ekonomi itu berkorelasi negatif dan signifikan. Kemudian, upah minimum itu juga negatif dan signifikan. Rata-rata lama sekolah negatif, tetapi dia tidak signifikan. Kemudian, penetrasi internet itu justru positif dan signifikan. Dummy COVID juga positif dan signifikan. Dan nilai R-square sebesar 0,941 menunjukkan bahwa model saya mampu menjelaskan 94,1% variasi TPT itu dapat dijelaskan oleh kelima variabel bebas saya. Nah, dan uji F, teman-teman, menunjukkan bahwa model ini benar-benar sangat signifikan secara simultan. Jadi secara keseluruhan, teman-teman, model ini kuat secara empiris. Kemudian, kalian perlu mengetahui bahwa temuan utama terkait internet. Temuan paling menarik dalam penelitian ini adalah bahwa penetrasi internet itu justru meningkatkan tingkat pengangguran terbuka, teman-teman, pada periode tahun 2020 sampai 2024. Kenapa bisa seperti ini? Ya kan? Nah, di sini saya meneliti lebih dalam. Berarti di sini ada
kan ada dalam fase pasca pandemi tuh ada efek technological displacement. Jadi dia lebih dominan daripada efek menciptakan tenaga kerja kan. Nah, jadi interpretasinya bukan berarti bahwa oh internet itu buruk banget gitu. Tapi kita harus memahami bahwa em, internet kalau misalkan diri kita sendiri nggak siap akan keterampilan digital itu bisa mempercepat kalau misalkan nih gini gini gini. Internet tanpa kesiapan keterampilan digital itu mempercepat substitusi tenaga kerja, teman-teman. Jadi kalau misalkan pemerintah bikin kebijakan digitalisasi, artinya mereka nggak boleh berhenti pada infrastruktur aja tuh siapin 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 infrastrukturnya doang gitu kan. Tapi pemerintah itu nggak mampu, belum memberikan literasi seperti literasi digital, pelatihan kerja ya kan. Kemudian meningkatkan keterampilan yang relevan ya kan sesuai dengan era digital saat ini. Nah, disinilah yang seharusnya menjadi kebijakan dari hasil penelitian ini, teman-teman. Itu adalah kontribusi dari hasil penelitian ini. Kemudian kalau kita bahas, teman-teman, penemuan terkait variabel utama untuk pertumbuhan ekonomi, hasil saya tetap mendukung hukum Okun ternyata. Tapi elastisitasnya kecil. Nah, artinya pertumbuhan di Indonesia itu belum cukup padat karya maksudnya untuk menurunkan pengangguran sehingga pengangguran itu tetap aja menjadi besar, teman-teman. Jadi intinya Indonesia belum cukup padat karya. Kemudian untuk upah minimum itu hasilnya negatif sehingga kalau misalkan saya pahami teman-teman bahwa efek daya beli dan permintaan agregat itu lebih dominan pada periode dan struktur wilayah yang saya teliti. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah hasilnya jadi tidak signifikan, ya kan? Menunjukkan bahwa pendidikan ini kan dalam konteks rata-rata lama sekolah nih. Rata-rata lama sekolah aja itu belum cukup teman-teman untuk bisa menyerap tenaga kerja gitu kan. Artinya itu dibarengi juga sama skill matching dan kualitas mereka ke pasar kerjanya gitu kan. Nah, untuk dummy COVID itu hasilnya positif dan signifikan, menegaskan bahwa benar terjadi struktural break yang harus dikontrol agar koefisien variabel lain tidak bias. Itu adalah saran saya bagi peneliti-peneliti sebelumnya, teman-teman, karena mereka nggak pakai dummy waktu meneliti pada periode-periode pandemi ini, gitu kan. Nah, model saya ini bukan hanya membaca data, tapi membedakan pengaruh dasar dari guncangan sementara. Oleh karena itu, penting loh ada dummy, begitu. Kemudian, kalau saya tempatkan hasil ini dalam literatur, teman-teman, maka temuan saya itu konsisten dengan studi kasus yang menunjukkan benar pertumbuhan ekonomi itu negatif terhadap pengangguran, ya kan? Terus upah minimum juga dapat menurunkan pengangguran dalam suatu konteks tertentu lah ya. Dan internet itu juga dapat menaikkan pengangguran ketika terjadi masa diskolasi teknologi yang lebih dominan gitu. Kemudian yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini itu mengintegrasi semua variabel tersebut dalam satu model panel 34 provinsi selama tahun 2020 sampai 2024. Jadi nilai tambahnya secara ilmiah itu bukan hanya pada hasil parsial setiap variabel, teman-teman, tapi itu terkait model ini mampu membaca struktur pasar kerja di Indonesia. Nah, inilah yang menjawab gap yang selama ini belum ditangani oleh studi-studi sebelumnya. Kemudian teman-teman dari hasil ini ada 3 arah kebijakan pertama, yaitu pertumbuhan itu harus lebih inklusif dan padat karya. Jadi kita nggak boleh ya, pemerintah untuk saran kepada pemerintah, kita tidak boleh hanya bertumbuh pada sektor yang padat modal, ya kan? Kedua, kebijakan upah minimum itu perlu lebih sensitif terhadap struktur ekonomi regional setiap masing-masing provinsi nih, ya kan? Supaya apa? Supaya melindungi pekerjanya dan daya saing mereka terhadap perusahaan itu. Ketiga, pemerintah baik gitu memperluas internet, tapi ketika memperluaskan internet secara infrastruktur harus ada pelatihan digital secara massal gitu. Sehingga nantinya efeknya
jadi negatif gitu kan, bisa menurunkan pengangguran gitu kalau dibarengi dengan pelatihan, sehingga masyarakat-masyarakat itu pada melek teknologi dan punya keterampilan digital gitu. Kemudian yang nantinya akan menciptakan peluang kerja, bukan malah membuat pengangguran semakin meningkat gitu kan kalau internet itu semakin diperluas gitu. Jadi kebijakannya tuh adalah kalau kita mendigitalisasi, tapi kalau kualitas SDM kita tetap di nol, itu artinya kesenjangan itu bakalan semakin lebar. Oke, sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia itu tidak hanya dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi saja, ya kan, variabel makro itu, tapi dia juga harus dijelaskan oleh struktur upah, kualitas modal manusia, dan transformasi digital. Nah, dengan model fixed effect model, saya berusaha untuk menangkap heterogenisitas heterogenitas provinsi secara lebih tepat. Dan dengan model ini bisa menghindari bias yang muncul jika data diperlakukan terlalu seragam, teman-teman. Padahal kan setiap wilayah provinsi itu berbeda-beda, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Jadi inti dari penelitian saya itu adalah pertumbuhan ekonomi itu masih penting ya, tapi dia belum cukup mampu menjelaskan terkait penurunan pengangguran ataupun kenaikan pengangguran, teman-teman. Ada variabel-variabel lain yang sangat berkontribusi besar dalam pengangguran ini, ya kan? Ada internet. Internet itu bisa menjadi peluang, bisa jadi ancaman juga. Dan kebijakan ketenaga kerjaan upah minimum untuk melindungi suatu wilayah tersebut, untuk melindungi pekerjanya, itu juga harus disusun berdasarkan struktur ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Artinya pembuat kebijakan itu seharusnya lebih memahami bagaimana ya kualitas sumber daya manusianya begitu dengan struktur ekonominya. Oleh karena itu, terima kasih atas perhatian dosen penguji. Saya ucapkan terima kasih.